Shalom, sekali lagi kita bertemu dalam Detik Destiny. Pada hari ini saya ingin mengongsikan sebuah renungan yang bertajuk Sunat di dalam Hati. Di dalam kitab Yosua 5 ayat 8 dan 9, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Tuhan berfirman kepada orang Israel, Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah di Mesir. Tuhan berfirman ketika bangsa itu telah selesai disunat. Dan Tuhan berkata, celah Mesir sudah dihapuskan. Bila kita mengingati kisah orang Israel keluar dari negeri Mesir dan Allah berjanji memberikan kepada mereka tanah yang akan mereka duduki, Allah telah bersumpah dengan nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka memberontak melawan Allah. Mereka memberontak melawan Musa. Mereka tidak percaya dan membuatkan hati Tuhan sedih dengan perbuatan mereka. Saudara-saudari, hati seperti itu harus disunat dan disingkirkan, karena hati itu membuatkan bangsa ataupun angkatan yang dipimpin oleh Musa menerima celah yang ada pada mereka. Itulah menyebabkan mereka tidak diizinkan oleh Allah masuk menduduki tanah yang dijanjikan. Saudara-saudari, sunat melambangkan penyingkiran akan manusia lama, yaitu tabiat, kebiasaan, kecenderungan, bahkan mengikuti kedagingan kita. Selagi hati kita memiliki tabiat-tabiat manusia yang berdosa, mengikuti kebiasaan-kebiasaan duniawi, cenderung untuk bertindak menurut cara dunia dan lebih menuruti hal daging daripada keinginan roh, maka hati seperti inilah yang selalu membuat hidup ini celah ataupun bercela di hadapan Allah. Bila kita mengingati generasi Yosua yang masuk ke tanah perjanjian, ini adalah generasi yang diperbaharui. Mereka melihat kesudahan generasi yang dipimpin oleh Musa. Semua angkatan itu, Alkitab berkata, habis mati di padang gurun, karena mereka memiliki celah dan Tuhan tidak berkenan dengan keadaan itu. Itulah sebabnya mereka tidak diizinkan masuk ke negeri yang dijanjikan. Hal itu membuatkan mereka berakhir di padang gurun karena mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak percaya kepada Tuhan, mereka memberontak, mereka tegar tengkuk. Saudara-saudari, hati yang separuh-separuh mengikut Tuhan, hati yang memberontak, hati yang tidak mau tunduk, hati yang ada kepahitan, hati yang tidak bersyukur, hati seperti ini harus disunat dan disingkirkan. Jangan biarkan ia menjadi racun dan membuat bukan hanya diri sendiri tidak ikut Tuhan sepenuh hati, tetapi boleh juga membuat orang lain terikut-ikut. Sunatlah hati seperti ini. Singkirkan keraguan, kedegilan,
kekerasan hati, ketidakpercayaan, bersungut-sungut, memberontak, singkirkanlah ini. Sebab semua ini mendatangkan cela pada diri kita sendiri. Allah mau generasi Yosua bebas dari cela yang ada pada angkatan sebelum mereka. Bagaimana dengan hati kita pada hari ini? Mari kita selidiki hati kita. Jangan izinkan hidup ini bercela di hadapan Tuhan. Pada waktu orang Israel yang dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian, mereka ialah generasi yang bukan hanya disunat secara jasmani, tetapi hati mereka disunat. Cela pada angkatan pertama disingkirkan dan jangan dicontohi lagi. Mari kita selidiki hati kita. Semoga firman Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi.